Seperti ini, ada seorang syekh di Saudi kejadian, itu ahli Quran, suka menerima setoran Quran. Nah ini bagus nih, satu kali datang seorang pemuda, mukanya udah kusut, banyak masalah. Datang ke syekh itu mengatakan, "Syekh, aqrinil Quran, tolong bacakan pada saya Al-Quran." Pemuda ini benar tuh. Sebab kalau mau tenang, maaf ya, ada banyak masalah atau yang sedang dihadapi, jangan banyak curhat di tempat yang tidak benar. Ya, media sosial itu tempat yang tidak benar untuk curhat. Allah sudah berikan medianya, ruangnya ada, masjid, datang ke masjid. Antum baru masuk aja, sebagian ketenangan sudah hadir. Wudu, atau buka mushaf, ya, curhatkan kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Di surat Yusuf kan demikian. Anak ini datang ke masjid, udah benar. Datang ke syekhnya, "Syekh, tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Ingin tenang." Kata syekhnya, "Saya sedang menerima murajaah ini dulu. Kamu ambil wudhu, sholat itu 2 rakaat. Nanti setelah selesai saya bacakan kepada kamu Al-Quran." Ini kisah nyata. Dan dia ikut. Nah, makanya kalau guru katakan, ikut saja sepanjang guru itu thiqah. Jangan banyak tanya. Kalau gurunya thiqah, sanad ilmunya tersambung pada Rasulullah, udah sami'na wa ata'. Nah, bukan sami'na wa nanyaina. Kalau gurunya thiqah, itu thiqah. Makanya di Timur Tengah itu ada kualifikasi, ada ustaz, ada da'i, mubaligh, ada alim, ada mufti, ada qadhi. Kalau mufti sudah ngasih fatwa, jangan ditanya, itu aib. Apalagi ilmunya nggak nyampe. Ya, cuma problemnya kan di kita disebut ustaz semua. Sehingga sulit bedakan mana yang thiqah, mana yang tidak thiqah. Tapi kan kelihatan dari kapabilitasnya, latar belakangnya macam-macam. Kalau ada orang thiqah, ikuti. Itu diikuti wudhu beliau, langsung ke bagian terdepan sholat, saf depan. Nah, si guru ini ketika melihat itu, sengaja agak dilamakan tuh yang merojaah, tambah lagi, sampai 30 menit. Ya, begitu selesai si pemuda itu sholat 2 rakaat, dan dia menunggu sambil baca Quran, dia baca, dipanggil oleh syekhnya setelah selesai. Nah, lihat. Begitu datang, sekarang sudah selesai, saya ingin bacakan pada engkau Al-Quran. Apa kata anak muda itu? "Sudah Syekh, saya sudah merasa enak sekarang, terima kasih," katanya. Tidak jadi dibacakan Quran, langsung pulang. Muridnya penasaran, "Syekh, apa yang terjadi?" Perhatikan baik-baik, jaga kalimatnya ya. Perhatikan baik-baik. "Saya melihat ketika dia datang, itu rohnya sedang lapar." Rohnya sedang lapar. Ini bahasa majas maksudnya. Karena saat masuk tadi, mukanya itu kusut. Tapi begitu dia sholat, baca Quran, datang lagi mukanya sudah cerah. Kelihatan. Orang kan kalau punya beban, dengan tak punya beban, dari wajah kelihatan kan? Ya? Jawabannya sederhana. Saya melihat rohnya sedang lapar. Di tubuh manusia itu kan ada 3. Ada fisik, ada akal, ada roh. Masing-masing butuh makanan. Fisik, makanan pokok. Ya, habis ini misalnya ada sarapan berjamaah. Kalau ada. Bisa. Nah, itu untuk fisik. Untuk fisik. Ya. Ada yang untuk akal. Itu ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, atau afala yatadabbaruna al-Quran. Ngaji, belajar itu untuk akal. Tidak dipakai akalnya, tidak diberi makan, tidak belajar, kumpul. Itu pusing juga. Kalau ada orang sehari nggak belajar, itu tumpul, itu pusing itu. Makanya kalaupun tidak belajar, Allah tanamkan di telinga dan matanya supaya mendengar dan melihat, supaya ilmunya terisi. Jadi mendengar itu ada pengetahuan, melihat itu ada ilmu. Anak-anak jangan diperlihatkan yang tak penting, Bu, karena jadi ilmu awal untuk dia. Orang tua bicara kasar, terdengar anak ditiru karena ilmu dari situ. Yang pertama diberi itu pendengaran. Setelah itu tajam penglihatan. Apa yang dilihat, yang didengar, itu yang jadi ilmu. Nah, kita yang sudah baligh menyiapkan waktu ngaji seperti ini. Tapi kalau anak-anak tuh mendengar. Saya waktu malam Jumat tuh masih ngisi itu offline. Itu pernah satu kali mengajar, ada anak jalan. Tuh bahagia mereka. Itu dunia anak-anak memang begitu. Jalan, ngobrol, naik ke pintu, bangku didorong-dorong, ya kan? Anak-anak ya, ingat.
anak-anak tuh. Itu dunianya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu kali orang tuanya mungkin melihat, wah ini khawatir mengganggu ke yang lain. Bagus orang tuanya. Dibawa keluar. Begitu mau dibawa keluar, saya bilang tunggu sebentar. Tunggu. Biar aja dulu, karena saya tidak merasa terganggu. Biar dulu. Boleh jadi orang tua yang menyimak pun, maaf, yang ditangkap tidak lebih banyak daripada anak itu yang kelihatan bermain. Saya tanya anaknya, dia mampu mengulang apa yang saya sampaikan. Yang bapaknya belum tentu bisa. Dari situ masuk ya tuh. Ilmu masuk dari situ. Nah, seperti halnya fisik butuh makanan, akal butuh makanan, ini roh pun butuh makanan. Karena roh itu sumbernya dari Allah, hanya Allah yang tahu. Allah yang siapkan menunya. Kalau akal sekarang bebas milih, karena universal, Allah tebarkan umum. Makanya jangankan yang muslim, yang non-muslim pun bisa belajar, bisa pintar juga. Makanan universal. Jangankan yang beriman, yang tak beriman pun makan juga secara fisik. Tapi roh ini nggak bisa dicari. Allah hidangkan langsung, karena sumbernya langsung dari Allah. Quran surah 17 ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Roh itu dari Allah. Karena itu menunya langsung Allah berikan. Itulah menu yang terkumpul dalam ibadah. Sholat, baca Quran, itu semua itu kebutuhan roh. Jadi kalau nggak sholat, gelisah rohnya. Cari terus itu. Meditasi apa macam-macam, cari. Karena nggak dapat bagiannya. Syekh itu mengatakan, itu rohnya senang lapar. Begitu diberikan makanannya, kembali sehat. Demikian.